kali ini kita masuk dokumen transaksi 4 bagian yang kedua, yaitu tentang PPh badan. Hitung pajak penghasilan PPh badan dengan ketentuan dasar pengenaan pajak adalah tarif pasal 31E sebesar 2,5%. Di sini ada koreksinya, koreksi positif dan koreksi negatif. Terus di sini juga ada catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Oke. Saya akan jelaskan dulu berkenaan dengan tarif-tarif pajak badan. Sebenarnya tarif pajak itu ada banyak sekali, tapi yang di sini yang saya jelaskan adalah tarif pajak badan yang biasanya berlaku atau yang keluar di sekolah seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa tanyakan lagi atau konfirmasi di mata pelajaran atau guru mata pelajaran perpajakan ya. Oke, yang pertama itu ada beberapa nih tarif yang ada di situ. Kalian lihat omsetnya. Omset di sini itu sama dengan apa ya, omset penjualan lah, bisa dikatakan penjualan atau peredaran bruto biasanya. Selain omset biasanya itu dikatakan peredaran bruto. Ada 3 kategori. Untuk yang omsetnya kurang dari 4,8 M, 4,8 miliar, nanti tarifnya atau pajaknya itu adalah 0,5% dikalikan peredaran brutonya atau dikalikan dengan omsetnya atau dikalikan dengan penjualannya lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi 0,5% ini ada batas waktunya. Jadi perusahaan itu boleh menggunakan tarif 0,5% ini dengan ketentuan 3 tahun untuk WP pribadi dan 7 tahun untuk WP badan. Nah, kalau seperti itu, melebihi dari 3 tahun untuk WP pribadi dan 7 tahun untuk WP badan, meskipun dia nanti tarifnya masih di bawah 4,8 M, maksudnya tahun ke-8 itu tidak lebih dari ini, belum berubah, setahunnya itu masih kurang dari 4,8, dia harus menggunakan tarif yang seperti ini. 25% dikali 50% dikali laba kena pajaknya. 25% dikali 50% ini hasilnya kan sama dengan berapa? 12,5%. Kita lihat, tadi di bukti transaksinya itu ada 12,5%. Nah, kita cek penjualan kita itu sebenarnya berapa? Ngeceknya di sini atau boleh di account list bagian penjualan. Ini 1,6 kurangi 50 ini kan masih sekitar 1,5an ya, 1,5 M. Berarti kalau gitu omsetnya lebih dari 4,8 apa tidak? Enggak ya. Omsetnya itu kurang dari 4,8. Dan di situ sudah ada ketentuannya. Di sini kan sudah disuruh 12,5%. Jadi ya asumsinya mungkin itu sudah melebihi dari peredaran atau batas waktu dari ini yang 0,5% ini. Atau sebenarnya ya boleh aja sih kalau misalkan kita perusahaan terus penjualan atau omset kita kurang dari 4,8 tapi kita pengennya pakai yang ini, itu juga boleh. Setahu saya seperti itu. Mungkin bisa dikoreksi kalau misalkan saya salah. Jadi ini 12,5% dikali laba kena pajaknya. Ini laba kena pajak itu beda loh ya dengan laba komersial. Nanti saya jelaskan. Itu untuk yang 4,8% dan untuk kasus soal kita tadi kan penjualannya di bawah 4,8 M ya. Terus yang kedua, omset 4,8 M sampai 50 M. Itu cara menghitungnya adalah ada yang dikenakan fasilitas dan ada yang tidak dikenakan fasilitas. Ini mungkin nanti bisa kalian cek di buku perpajakannya ya, Rek. Pokoknya nanti itu yang ini itu ada yang namanya penghasilan kena pajak, boleh dikatakan penghasilan kena pajak lah ya, dikali penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dengan fasilitas
dan sebagian yang tidak dengan fasilitas, tidak mendapat fasilitas. Caranya gimana? Itu ada rumusnya. Jadi 4,8 M 4 ini yang mendapat fasilitas ya, 4,8 M dibagi omset atau peredaran bruto. Saya ganti peredaran bruto. Jadi penjualan kalian dikalikan laba kena pajak. Ya laba fiskal, bukan laba kena pajak, laba fiskal. Ini yang poin ini itu dikalikan 25% dikali gini aja, dikali 50%. Jadi dapat fasilitas 50%. Jadi kalian cari dulu yang dapat fasilitas berapa, terus yang dapat fasilitas itu nanti hasilnya yang di sini itu yang dapat fasilitas. Ini kan 4,8 dibagi peredaran bruto dikali laba fiskal, nanti ketemu hasilnya berapa. Nah itu hasil ini dikalikan 25 dikali 50%. Terus kalian juga cari yang tidak mendapat fasilitas itu berapa. Caranya laba fiskalnya dikurangi dengan PKP yang dengan fasilitas tadi. Gitu. Terus ketemu di sini ya. Nah ini langsung kalian kalikan 25%. Terus nanti ketemu angka di sini kan. Ini masing-masing nanti ketemu. Ini ketemu angka nanti dijumlah. Ini merupakan beban pajak kalian. Itu kalau misalkan poin yang kedua. Ini sudah ada sih di mata pelajaran perpajakannya. Karena ini mungkin saya tidak pakai angka, mungkin nanti penjelasannya kurang jelas ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi kalau 4,8 M sampai dengan 50 M itu ada yang mendapatkan fasilitas, terus ada yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah ini kan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas terus ditambah 25% untuk penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Itu untuk yang 4,8 M sampai dengan 50 M omset atau peredaran brutonya. Kemudian gimana kalau misalkan peredaran bruto atau omsetnya lebih dari 50 M? Nah, kalau ini langsung saja 25%-nya dikali PKP atau dikalikan laba fiskalnya gitu ya. Oke. Sekarang kita cari dulu laba fiskal. Jadi kalau misalkan di perpajakan itu, kalian kan ini sudah mencatat transaksi, sudah selesai kita nyatat transaksinya kan, tinggal mencari berapa biaya pajak kita. Kita di sini sudah dapat yang namanya laba. Kalian cek dulu labanya. Jadi labanya dicek dulu. Profit and loss accrual ini mulai dari Januari ya. Mulai dari Januari sampai dengan Desember. Karena ini untuk 1 tahun ya. Pajaknya itu untuk 1 tahun. Kemudian kalian display. Laporan kalian kan juga 1 tahun sebenarnya, cuman jurnalnya 1 bulan. Tapi sebenarnya itu kan sudah ada saldo dari Januari sampai November. Jadi nanti menampilkan laporannya itu tetap 1 tahun. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Laba kita ternyata ketemu 143.507.062. Laba di sini itu yang dimaksud laba di sini adalah laba komersial atau laba menurut catatan perusahaan lah ya intinya. Nah, kalau di perpajakan itu ada beberapa biaya atau beberapa pendapatan yang oleh Dirjen Pajak atau oleh aturan perpajakan itu tidak diperkenankan untuk diperhitungkan di laporan laba rugi kalian.
Nah, itu yang harus kalian koreksi namanya. Jadi, yang kita harus cari dulu adalah laba fiskalnya. Caranya, kalian cek laba komersialnya. Laba komersialnya kan 143.507.062,12. Kita tulis dulu aja. Laba komersial. Berapa tadi? 143.507.062. 143.507.042. 062,12. 062,12. Benar nggak? Sorry. 143.507.062. 143.507.062. Oke, benar ya. Dari ini komanya saya tambahkan. Nah, terus setelah laba komersial kita ketahui, ada yang namanya koreksi. Ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Koreksi positif itu adalah koreksi yang menimbulkan laba kita itu semakin besar. Kenapa labanya semakin besar? Itu ada beberapa peraturan yang membuat atau beberapa akun yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan, dan itu menambah, akhirnya karena tidak diakui jadi membuat laba kita itu semakin besar. Oke. Yang pertama kita cek, ini ada kerugian piutang. Dengan kata lain, beban kerugian piutang ini maksudnya. Beban kerugian piutang atau biaya kerugian piutang sebesar 15.100.000. Ini tidak diakui oleh peraturan perpajakan. Jadi kalau misalkan beban itu tidak diakui, otomatis bebannya itu dihilangkan dari laporan laba rugi. Tapi ini tidak dihilangkan, cuman di perhitungannya aja akan dihilangkan. Soalnya kita ini cuman mau nyari angkanya saja. Jadi seakan-akan kalau misalkan ini kan labanya 143.507. Tapi kalau misalkan beban apa itu namanya? Beban kerugiannya tidak dicatat, berarti karena bebannya kita keluarkan, otomatis kalau beban kan sebenarnya mengurangi laba. Tapi karena bebannya dihilangkan, jadi laba kita bertambah. Makanya dikatakan kalau itu merupakan koreksi positif. Ya, ini berarti kita tulis koreksi positif ini akan menambah laba kita. Logikanya seperti itu tadi. Karena ini beban, ini dua-duanya ini beban ya. Ada kerugian piutang dan beban telepon. Kalau ini dikeluarkan, logikanya ini kan beban dikeluarkan dari perhitungan, otomatis karena biaya atau bebannya berkurang, ini keluar dari perhitungan, kan bebannya berkurang berarti jadi laba kita bertambah. Laba bertambah itu merupakan koreksi positif. Berarti ini adalah koreksi positif. 15.100.000, 15.100.000 dan berapa? 2.500.000. Oke. Terus ada lagi koreksi negatif namanya. Ini di aturan perpajakan banyak sih, maksudnya yang dikategorikan koreksi positif apa, koreksi negatif itu apa. Tapi mungkin nanti di dokumen transaksinya semoga sudah ada keterangannya apa-apa koreksi positif sama negatifnya. Selanjutnya di sini adalah koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif itu kalau di sini ada pendapatan bunga 6.100.000. Berarti kalau seperti ini ceritanya pendapatan bunga itu tidak boleh diakui di perhitungan untuk mencari laba fiskalnya. Kenapa negatif? Gini, kalau ini pendapatan kan, pendapatan. Kalau misalkan pendapatan, dia pasti menambahkan laba kan, menambah laba perusahaan. Jadi kalau kita dapat pendapatan bunga, berarti kan laba kita bertambah.
Karena ini tidak boleh diikutkan di perhitungan untuk mencari pajaknya atau laba fiskalnya, berarti pendapatan ini dikeluarkan. Lah kalau pendapatannya dikeluarkan berarti labanya berkurang. Makanya di sini disebutkan kalau misalkan itu merupakan koreksi fiskal negatif. Nah, logikanya tadi seperti itu untuk yang ini. Ini berarti masuk koreksi negatif 6.100. Koreksi positif itu berarti menambah laba. Koreksi negatif mengurangi. Jadi seperti itu. Oh, ini taruh sini ya. Terus ini kita jumlahkan dulu. Oke. Laba fiskalnya berarti nanti laba komersial ditambah koreksi positif. Jadi beban ini masuk koreksi positif kan? Koreksi positif, logikanya kayak tadi, dikurangi koreksi negatif. Ini kita ketemu yang namanya laba fiskal. Sudah ketemu laba fiskal kan? Selanjutnya gimana? Selanjutnya laba fiskal ini kita kalikan tarifnya. Tadi kan kita ceritanya di bawah 4,8 ya. Penjualan kita itu di bawah 4,8. Ini 1,5. Tarifnya kalau di bawah 4,8 12,5%. Sesuai dengan ketentuan ini kan 12,5%. Berarti nanti pajaknya berapa, Bu? Pajaknya berarti 12,5% dikalikan laba fiskal. Tapi karena ini seperti ini, kalau di perpajakan itu silahkan dibulatkan ribuan ke bawah. Berarti kalau ini berapa laba fiskalnya? Laba fiskal kita bulatkan ya. 155.077 dibulatkan ke bawah. Oke, segini untuk laba fiskalnya dikalikan 25%. Dikalikan lagi 50%. Ya. Gini aja. Ini dikali gitu ya. Sebentar ya. Kok gak bisa? 25% dikali 50%. Atau biasanya boleh langsung dikali 12,5% ya. Oke, ini hasilnya berapa nanti? Hasilnya itu sama dengan 155.077 dikali ini sama ya, 25% dikali 50% itu kan hasilnya 12,5%. Jadi langsung saja saya desain 12,5%. Oke, ini merupakan beban pajak kita. Ketemunya 18.602.240 gitu. Sudah ketemu biaya pajaknya. Biaya pajaknya ya. Kalau sudah ketemu biaya pajak segini, terus kita jurnalnya gimana? Nah, di sini kan ada keterangannya. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Income tax expense ini adalah beban pajak penghasilan, kemudian ini income tax payable ini hutang pajak penghasilan. Terus perhitungkan juga dengan prepaid tax. Prepaid tax ini PPh pasal 25. Penjelasannya coba kalian buka lagi di bukunya perpajakannya biar lebih jelas. Jurnalnya kalau gitu gimana, Bu?
Karena di sini sudah ketemu biaya pajaknya sekian, biaya pajak ini nanti dikurangi lagi yang namanya ini tadi, apa itu? Prepaid tax. Prepaid tax itu uang muka pajak atau yang biasanya disebut PPh pasal 25. Uang muka pajak atau PPh pasal 25. Ini angsuran PPh yang kalian bayarkan tiap bulan, nyicilnya kalian. Jadi kalian itu setiap bulan kan ada nyicil PPh pasal 25. Itu nanti dikurangkan. Jadi ketemu biaya pajaknya berapa, terus PPh pasal prepaid tax-nya berapa, uang muka pajaknya berapa, PPh pasal 25-nya berapa. Itu kalian cari prepaid tax. Dicek dulu di account prepaid tax. Ini ya, 15 juta. Ada prepaid tax 15 juta. Nah, ini merupakan pengurang karena kita sudah bayar, sudah nyicil 15 juta itu ceritanya sudah nyicil per bulan. Jadi, nanti hutang pajak kalian atau income tax payable-nya atau hutang pajak itu merupakan ketemunya biaya ini tadi dikurangi uang mukanya. Nah, ini merupakan hutangnya. Ini biaya pajak itu kata lainnya adalah income tax expense tadi. Income tax expense atau biaya pajaknya ketemu. Sekian caranya mencari seperti itu tadi. Kemudian dikurangi uang muka, terus ketemu hutang pajak ini, income tax payable. Berarti jurnalnya ke mana, Bu? Jurnalnya adalah income tax expense sebesar ketemunya ini yang tadi kita nyari pada prepaid income, prepaid tax, apa sih? Prepaid tax 15 juta kredit. Kemudian pada income tax payable atau hutang sebesar selisihnya. Jadi ini beban kalian ketemunya segini, terus kalian kan sudah ada uang muka. Nah, uang mukanya ini digunakan sebagai unsur pengurang. Uang muka tadi kan didebet sebagai aset kita, uang muka. Terus pada waktu ada pengakuan seperti ini, uang mukanya dikredit, kemudian selisihnya itu yang masih kita harus bayarkan. Jadi sebenarnya beban kita itu ketemunya 18 juta sekian. Kita sudah bayar 15 juta, berarti ada masih kurang bayar 36 ini. Ini yang masih harus kita bayarkan. Ya. Ini yang menjadi hutang pajak kita, Mas Ian. Seperti itu. Berarti nanti inputnya di mana? Seperti biasa, kalian masuk account record journal entry, kemudian kalian lengkapi ininya 31 Desember 2018, kemudian penyesuaian gini ya, sorry kecil semua. Itu tadi cara jurnalnya seperti ini. Income tax expense pada prepaid tax, terus income tax payable. Income tax expense itu golongan 6. Mana?
Oke, golongan 9 ternyata. Income tax expense ketemunya berapa tadi? 18 609 240. 18 609 840 ya. Oh, 240, sorry. 18 609 240. 18 6, iya, 240. Kemudian prepaid tax-nya 15 juta. Kemudian hutangnya atau income tax payable-nya ini 3.609.240. Benar apa tidak? 3.609.240. Oke, benar, seperti ini jurnalnya. Nanti kalau dicek seperti ini. Income tax expense bebannya kita itu 18 sekian, terus kita sudah bayar uang muka pajaknya, saldo kita 15. Nah, ini berarti sebagai pengurangnya. Kemudian kita juga masih ada hutang yang harus kita bayarkan, hutang pajaknya 3 juta sekian, seperti itu. Kalau misalkan sudah yakin benar, berarti bisa langsung di record. Selesai untuk yang penyesuaian yang kedua. Selanjutnya nanti mungkin saya share ini trial balance-nya ya. Nanti di deskripsi saya kasih trial balance kalau misalkan sudah benar atau sudah selesai semua input sampai transaksinya, itu trial balance-nya seperti apa. Nanti saya kasih di deskripsi. Ini hasilnya kita ya. Mungkin ya selanjutnya saya akan mengajari kalian gimana caranya mencetak, karena UKK nanti kalian itu juga harus sampai mencetak, jadi harus di print laporan keuangannya, seperti itu. Mungkin sekian untuk yang transaksi sampai penyesuaian ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.